Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Dewi Purnarisma, mahasiswa PPG Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan BAD 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIP 2025 1063 13 27 133. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pidir kelas 10 dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga baik semua. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Coba ambil doanya, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita sudah berdoa. Semoga doa kita diterima oleh Allah SWT. Ya, sudah itu Ibu lanjut dengan absen ya. Al-Farisi, Alia Asyifa, Arif Mulyadi, Asif Falkia, Dian Mulyadi, Dila Islami, Diana, Miftah Afwaza, Ikramul Fadil, Inayatul Maula, Intan Nuriza, Khaira Ulfa, Reni Mastura, Emniza, Muazzinil Afdal, Muhammad Fikri, Muhammad Sandir, Muksalmina, Nazifatul Humaydir,
Kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ulang sedikit materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita adalah mengenai tentang Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kalian sudah mengerti, paham tentang undang-undang? Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu lanjut pembelajaran selanjutnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika? Udah mengerti semua ya? Nah, selanjutnya Ibu lanjut tentang apa yang dimaksud dengan identitas individu dan identitas kelompok. Ya, siapa yang tahu pengertiannya? Coba. Identitas individu merupakan karakteristik unik yang membedakan seseorang dari orang lain seperti nama, usia, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, minat, dan lain-lain. Sedangkan identitas kelompok adalah karakteristik yang membedakan suatu kelompok dari kelompok yang lain seperti suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, tradisi, sejarah, dan lain-lain. Ya, baiklah. Kawan kita udah menjawab tentang identitas individu dan identitas kelompok. Ya, itu lanjutkan materi selanjutnya. Siapakah yang menjawab tentang contoh ya jenis identitas individu dan identitas kelompok? Coba siapa ya? Silakan. Itu identitas individu. Saya adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun, suka membaca buku. Identitas kelompok, saya adalah bagian dari komunitas mahasiswa Indonesia berbahasa Indonesia dan memiliki budaya yang kaya. Ya, baik. Sudah kita pahami tentang identitas individu dan identitas kelompok. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut materinya, Ibu memutarkan video. Video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar pendidikan Pancasila dalam rangka dalam sebuah materi mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Setiap manusia tentunya memiliki identitas. Identitas adalah ciri-ciri khusus seseorang. Identitas juga bisa diartikan sebagai jati diri. Tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial yang tak hanya memiliki identitas individu, tapi juga memiliki identitas kelompok. Dengan ada jelas mengenai ini, mungkin sama tidak bisa besar-besar. Sebuah identitas sebagai diri yang tentu saja identitas harus sendiri melalui sebuah proses. Tapi identitas yang berasal dari pembelajaran dan kemudian menjadi identitas yang melalui desain maupun berasal dari proses sebenarnya. Nah, sekarang manusia dan membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Contohnya seperti sidik jari. Tahukah kalian mengapa dalam ijazah harus menggunakan sidik jari? Karena sidik jari adalah identitas individu dan fisiknya yang dapat membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Meskipun itu warna kembar, tapi sidik jarinya berbeda pada gede. Selain itu, identitas individu secara alamiah juga bisa dilihat dari jenis fisik. Contohnya seperti seorang dan lain sebagainya. Sekali seorang bisa menjadi identitas yang ciri seorang individu yang satu dengan individu yang lainnya.
Muncul identitas individu yang terbentuk sebagai hasil dari berbagai kesehatan dengan identitas dan budaya. Identitas itu bisa terbentuk karena Jepang identitas merupakan kelompok yang sama dengan kelompok yang sama. Identitas kelompok ada yang terkait dengan sebuah terkait secara alami menjadi ciri dari kelompok tersebut. Identitas kelompok yang alaminya bisa dibentuk kontras dengan berdasarkan satu selain berdasarkan pada ciri fisiknya. Kelompok didasarkan pada warna kulitnya serta bawaan psikologisnya seperti kita sebagai bangsa Indonesia memiliki identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Identitas tersebut adalah Pancasila. Secara garis besar, identitas nasional adalah sesuatu yang terbentuk dan disepakati secara musyawarah dengan mufakat yang dapat membedakan negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, itulah tadi yang diperlukan identitas individu dan identitas kelompok. Bagaimana? Sudah paham kan? Ya, baik. Selanjutnya kita masuk dalam pembagian kelompok. Kalian sedang mendengar tentang video identitas individu dan identitas kelompok. Selanjutnya Ibu membagikan kalian untuk kerja tugas kelompok atau diskusi kelompok. Ya, baik. Tolong dikerjakan semuanya tugas kelompok.
Adapun aspek dari identitas dapat bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Aspek dari identitas ada identitas individu, identitas kelompok, identitas sosial, dan identitas budaya. Maupun bagi umumnya ada pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengalaman hidup, literatur nasional, media, dan teknologi. Ya, baik. Kelompok satu sudah selesai. Gimana kelompok lain? Ada tanggapannya? Ya. Tidak ada ya. Lanjut dari kelompok dua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya, sudah. Nah, kita lanjut dengan kelompok dua. Ada kelompok dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
seseorang dari orang lain, seperti nama, usia, nasionalitas, agama, suku, keturunan, kerjaan, minat, hobi, dan lain-lain. Sedangkan identitas kelompok adalah karakteristik yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lain, seperti suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, tradisi, sejarah, dan lain-lain. Ya, baik. Kelompok 2 sudah ada tanggapan dari kelompok lain? Coba tepuk tangan. Ya, baik. Jelaskan tentang identitas, jenis-jenis terbentuknya identitas individu dan identitas kelompok. Yang dikatakan dengan identitas individu adalah karakteristik, ya, karakteristik diri tentang diri seseorang dengan dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Ya, yang nomor 2. Ya, selanjutnya ibu lanjut dengan kelompok 3. Ya, coba kelompok 3 dibangun untuk Unit kelompok kita ini memberikan analisis atas jenis dan pembuka identitas dalam masyarakat kelompok identitas sosial atau identitas sosial yang berdasarkan pada karakteristik fisik, warna kulit yang umum, mayoritas populasi di Eropa seperti identitas sosial, faktor umur, karakteristik pembuka identitas nasional. ya, baik. Dari kelompok 3 coba tepuk tangan. Ya, lanjut dengan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin menginformasikan aspek jenis identitas. 1. Identitas individu, karakteristik yang membedakan seseorang dari orang lain. 2. Identitas kelompok, karakteristik yang membedakan suatu kelompok dari kelompok lain. 3. Identitas sosial, identitas sosial yang identitas dibentuk oleh lingkungan sosial seperti status sosial dan pekerjaan. Yang keempat adalah identitas budaya, identitas yang dibentuk oleh budaya seperti bahasa, tradisi, dan agama.